Halo, perkenalkan nama saya Stephen Delta Bubulon. Di sini saya akan menjelaskan kembali kronologi kemerdekaan Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh para pendahulu kita. Berikut ini beberapa sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi hari kemerdekaan Indonesia. Awalnya, pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima di Jepang oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Pada sidang BPUPKI, nama ini diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat diterbangkan ke Dalat di Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahukan kepada penyair, yaitu Chairil Anwar, tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang membuat Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Jepang melalui Marsikal Terauchi di Dalat Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan di Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Saat Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air dari Dalat 200 km di sebelah timur laut dari Saigon, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan Indonesia saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang sangat besar serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal bertekuk lutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer di Jepang, Gunsei, untuk memperoleh konfirmasi di kantornya di Konings Spring, Medan Merdeka. Namun kantor tersebut kosong. Soekarno-Hatta bersama Subarjo kemudian ke kantor Bukanfu Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol. Maeda menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di Dalat. Sambil menjawab, ia belum menerima konfirmasi serta masih menunggu instruksi dari Tokyo. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Tandasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu ialah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Di ruang depan hadir BMB, Sayuti Malik, Soekarno, dan Sudiro. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pukul 10 pagi hari, pembacaan teks proklamasi pun dilakukan oleh Soekarno. Kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Dan Indonesia pun dinyatakan telah merdeka. Merdeka!